Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak mau menjelaskan tentang rubrik penilaian sumatif yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, di sini rubriknya seperti yang sudah Bapak tunjukkan ini ya, rubrik sumatif tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini ada KD-nya. Kamu bisa baca sendiri, dan di sini juga ada KD-nya ada dua ya, KD 3.1 dan KD 4.1. Ya, biasanya KD 3.1 ini tentang pemahaman atau kognitif kamu, lalu untuk KD 4.1 ini untuk psikomotor ya. Nah, rubrik ini mirip seperti rubrik pada formatif 2, namun pada formatif 2 itu kita hanya melakukan gerakan melompat saja, sedangkan pada sumatif ini kita mengkombinasikan ya. Nah, kalau kamu baca di sini aspek psikomotor mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam permainan tradisional, yaitu permainan lompat tali. Jadi di sini kamu mengkombinasikan, artinya kamu menggabungkan gerakan lokomotor ya. Nah, gerakan lokomotor apa saja yang nanti akan kamu gabungkan? Nah, kamu bisa baca di kategori yang sudah Bapak tuliskan ya. Ini Bapak perbesar sedikit. Nah, di bagian kategori excellent ini ya, kalau kamu lihat, mengkombinasikan gerakan lari dan lompat dalam permainan lompat tali pada tahapan mata kaki sebanyak 5 kali ya. Nah, jadi di sini nanti kamu melakukan seperti pada formatif 2, yaitu melompat tali pada tahapan mata kaki sebanyak 5 kali, tetapi harus dikombinasikan dengan berlari. Jadi sebelum kamu melompat, kamu lari dulu ya. Lari lalu kamu melompat ya. Lakukan sebanyak 5 kali pada tahapan mata kaki ya. Kalau kamu lakukan pada hanya mengkombinasikan gerakan lari dan melompat dalam permainan lompat tali pada tahapan mata kaki sebanyak 2-4 kali saja, maka nilai kamu nanti ada di above KKM ya. Kalau kamu cuma melompat 1 kali saja, maka nilai kamu ada di bagian KKM ya. Lalu kalau kamu tidak mengkombinasikan gerakan lari dan melompat dalam permainan lompat tali, maka kamu tidak lulus ya. Jadi di sini yang paling penting adalah kamu melakukan gerakan berlari dan juga gerakan melompat ya, harus dilakukan atau dikombinasikan ketika kamu melakukan permainan lompat tali pada tahapan mata kaki ya. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak lulus ya, seperti yang tertulis pada kategori yang di bawah KKM ini, tidak mengkombinasikan gerakan lari dan lompat dalam permainan lompat tali pada tahapan mata kaki ya. Jadi pastikan kamu melakukan kedua gerakan tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua ya, kalau tadi tahapan mata kaki, pada bagian yang kedua ini tahapan lutut ya, seperti formatif yang kemarin telah kita lakukan ya. Mengkombinasikan gerakan lari dan lompat dalam permainan lompat tali pada tahapan lutut sebanyak 5 kali. Ingat ya, yang paling penting adalah kamu mengkombinasikan gerakan lari dan lompat ya. Nah, lakukan kedua gerakan itu pada tahapan lutut sebanyak 5 kali ya. Nah, kalau kamu lakukan kurang dari 5 kali, maka nilai kamu nanti juga akan sesuai dengan yang kamu lakukan ya. Lihat di sini, kalau kamu melakukan 2-4 kali saja, berarti nilai kamu nanti ada di above KKM. Kalau kamu cuma lakukan 1 kali, berarti nilai kamu nanti ada di KKM. Kalau kamu tidak melakukan sama sekali, berarti kamu tidak lulus ya. Jadi ingat, jangan sampai kamu hanya melakukan gerakan melompat saja lalu tidak melakukan gerakan berlari. Jadi pastikan kamu melakukan kedua gerakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengkombinasikan gerakan lari dan lompat dalam permainan lompat tali pada tahapan pinggang sebanyak 5 kali ya. Nah, sama hal dengan kedua hal yang sudah Bapak jelaskan di atas. Ini adalah kombinasi gerakan lari dan gerakan lompat ya pada tahapan pinggang yang dilakukan sebanyak 5 kali ya. Nah, kalau kamu lakukan 2-4 kali, berarti nanti nilai kamu ada di above KKM. Kalau kamu cuma lakukan 1 kali, berarti nilai kamu ada di KKM. Kalau kamu tidak melakukan sama sekali, berarti nilai kamu tidak lulus ya.
Nanti dari ketiga kriteria ini akan Bapak hitung semuanya, lalu Bapak akan bagi 3 untuk nilai psikomotor kamu. Contoh si A melakukan kombinasi gerakan lari dan lompat dalam permainan lompat tali pada tahapan mata kaki sebanyak 5 kali. Lalu pada tahapan yang lutut, dia lupa melakukan gerakan berlari sehingga nilainya ada di sini, ya. Nah, lalu pada tahapan pinggang dia melakukan kedua gerakan melakukan gerakan lompat dan lari pada tahapan pinggang sebanyak 5 kali. Berarti nilai dia nanti akan Bapak tambahkan. Misalkan di bagian pertama nilai dia 90, ya, ditambah bagian kedua tadi dia tidak melakukan kombinasi, berarti Bapak misalkan nilai dia 60, ya. Lalu di bagian ketiga dia melakukan kombinasi, berarti nilai dia misalkan 90. Berarti nanti 90 ditambah 60 ditambah 90. Lalu Bapak akan bagi 3 untuk nilai psikomotor kamu. Ya, jadi pastikan dari ketiga kriteria yang Bapak nilai ini semuanya kamu melakukan sesuai dengan instruksi. Sehingga nilai kamu bisa lebih baik. Oke? Nah, selain daripada aspek psikomotor yang akan Bapak nilai, ada juga aspek kognitif. Ya. Nah, pada aspek kognitif ini ada 2 pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya. Nah, di sini kamu baca instruksinya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan dengan tepat. Berarti secara lisan berarti kamu tidak usah membuatnya di buku atau di kertas. Lisan berarti kamu menyampaikan langsung, ya, bukan menulis. Ya, jadi di sini ada pertanyaan pertama. Jelaskan 2 gerakan lokomotor yang terdapat dalam permainan lompat tali. Nah, tadi sudah ada di situ ya, ada gerakan berlari dan ada gerakan melompat. Nah, kamu tinggal jelaskan, kira-kira gerakan berlari itu seperti apa, pengertiannya seperti apa. Lalu gerakan melompat itu pengertiannya seperti apa. Nah, kamu jelaskan. Ingat, di sini dibilang jelaskan, bukan sebutkan. Kalau sebutkan berarti cuma gerakan lari dan lompat. Tapi di sini pertanyaannya adalah jelaskan. Berarti kamu harus jelaskan apa itu gerakan berlari dan apa itu gerakan melompat. Ya, dan di sini di belakangnya Bapak sudah tulis poin. Poin pada pertanyaan ini adalah 50. Ya, poin maksimal ada 50. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan peraturan dalam permainan lompat tali. Nah, ini juga harus jelaskan ya. Jadi, kamu harus cari dulu ya, mungkin kamu kalau mau lihat video yang sudah kita pernah pelajari ya, ada Bapak sebutkan tentang permainan dalam peraturan dalam permainan lompat tali, atau kamu mau cari sumber dari internet. Nah, silakan kamu cari lalu kamu jelaskan. Peraturan yang pertama seperti apa? Peraturan yang kedua seperti apa? Ingat, permainan lompat tali yang kita lakukan adalah permainan lompat tali tradisional ya. Jadi, kamu jangan sampai salah ya, karena pada formatif 2 kemarin ada yang menjelaskan dan ada yang melakukan itu permainan skipping ya. Jadi, skipping itu juga bagian daripada permainan lompat tali, tetapi jangan sampai kamu salah ya. Kita nggak mempelajari tentang skipping, kita mempelajari tentang permainan tradisional lompat tali. Nah, kamu bisa lihat video yang sudah Bapak buat dan juga hasil-hasil rekaman yang ada supaya kamu tidak salah dalam menjelaskan peraturan di dalam permainan lompat tali. Oke, nah hal yang lain yang harus Bapak jelaskan adalah ketika kamu melakukan gerakan lompat dan lari pada tahapan mata kaki, berarti kamu berusaha tidak boleh menyentuh tali. Ya, jadi peraturan itu ya Bapak kasih tahu ya, peraturannya tidak boleh menyentuh tali. Kemudian untuk gerakan yang pada tahapan lutut juga sama. Ketika kamu melompat, kamu tidak boleh menyentuh tali, ya. Lalu kemudian untuk gerakan gerakan lari dan melompat pada tahapan pinggang, nah di sini kamu boleh menyentuh tali. Kamu lompat, tetapi kamu boleh menyentuh tali, ya. Tapi jangan pegang terus kamu turunin baru kamu lompat, bukan ya. Kamu lari. Setelah itu kamu lompat, nah tidak apa-apa kalau kamu menyentuh tali pada tahapan ini. Tapi untuk kedua tahapan yang di atas ini, kamu tidak boleh menyentuh tali sama sekali. Ya, jadi kalau kedua tahapan ini, Bapak akan hitung berapa kali itu dari kamu yang tidak mengenal tali saja. Ya, misalkan kamu lompat 5 kali pada tahapan mata kaki. Ternyata
2 kalinya kamu menyentuh tali. Berarti Bapak anggap kamu hanya melakukan 3 kali saja. Ya, jadi pastikan 5-5-nya tidak menyentuh tali pada tahapan mata kaki dan juga pada tahapan lutut. Ya, kalau untuk tahapan pinggang kamu boleh menyentuh tali. Ya, oke, sampai sini video penjelasan tentang sumatip kita. Jika kamu belum mengerti atau ada hal yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu langsung tanyakan kepada Bapak. Ya, terima kasih untuk semua. Semangat untuk mengerjakan sumatipnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.